إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما تسليما كثيرا اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang telah Allah curahkan kepada kita sebagai seorang hamba. Nikmat yang kita rasakan hari ini adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang pertama yang pantas kita syukuri kepada Sang Pencipta adalah nikmat Allah masih berikan kita hidup. Berapa banyak di antara saudara-saudari kita yang hari ini jangankan mendengar bisikan dari telinga terdekat, akan tetapi teriak jauh pun dia akan tidak terdengar karena mereka telah dicabut nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kita harus bersyukur Allah berikan nikmat hidup kepada kita. Nikmat yang kedua yang pantas kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kuat. Berapa banyak di antara saudara-saudari kita hari ini terbaring lemah di rumah sakit, terbaring lemah di rumahnya, dan dia hanya bisa berangan-angan, andai aku dahulu dalam kondisi yang kuat dan sehat, maka akan kuserahkan seluruh tubuh, jiwa dan raga ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nikmat sehat dan kuat itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang ketiga yang pantas kita syukuri hari ini adalah nikmat Allah tancapkan keislaman dan keimanan di dalam diri kita. Berapa banyak kita melihat hari ini dengan mata telinga kita mendengar Allah berikan saudara kita nikmat hidup, Allah berikan saudara-saudara kita nikmat sehat dan kuat. Akan tetapi Allah cabut nikmat keislaman dan keimanan, sehingga perjalanan jauh dia akan bisa tempuh menggunakan kendaraan yang mewah. Akan tetapi ketika nikmat keimanan telah dicabut, ia hanya bisa mendengar, ia hanya bisa melihat. Akan tetapi Allah tidak gerakkan langkah kakinya, Allah tidak lambaikan tangannya untuk hadir menunaikan salah satu perintah Allah, yakni menjalankan solat berjamaah di hari Jumatnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang insan yang begitu mulia, seorang manusia yang begitu banyak suri tauladan di dalam dirinya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keliru kita hari ini kalaulah kita hanya berprinsip berpegang kepada Rasulullah hanya sebatas tentang sujud, hanya sebatas tentang ruku, hanya sebatas tentang sedekah. Keliru kita.
Akan tetapi seluruh lini kehidupan ini seharusnya kita berpedoman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang-orang di luar hari ini mengatakan kalau ia ingin belajar politik maka ia mengambil literasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak di luar Islam hari ini ketika ia mempelajari ilmu ekonomi maka dia mengadopsi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia tahu pedagang yang paling sukses di permukaan bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita melihat berapa banyak di luar Islam mempelajari ilmu sosial dan muamalah, akan tetapi mereka berpanutan kepada literasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sejarah membuktikan bahwa muamalah manusia terbaik di permukaan bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang kita cintai ini diakui sebagai umatnya dan bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya dari pekan ke pekan di mimbar yang sama hanya orang yang berbeda, dan salah satu rukun khutbah harus dibunyikan seorang khatib, yakni mengingatkan di antara kita untuk meningkatkan kualitas takwa kita, kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bijak, orang yang paling pandai, orang yang paling berpikir di permukaan bumi ini, ketika ia ingin hendak berjalan menuju perjalanan yang begitu jauh, ia akan berpikir untuk menyediakan bekal. Dan orang yang paling bijak hari ini, ia sadar bahwa setelah ia meninggalkan dunia ini, dia akan mengikuti sebuah perjalanan yang begitu jauh menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, berbekallah kalian, berbekallah kalian. Sesungguhnya bekal, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan jabatan yang tinggi yang kita pamerkan kepada Allah, bukan harta yang melimpah yang kita akan tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan juga keturunan yang begitu banyak yang kita akan paparkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan kita di sisinya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah mengisahkan ini kepada para sahabatnya. Wahai para sahabatku, inkah aku ceritakan sebuah kisah yang bisa menginspirasikan kalian, bisa meningkatkan ketakwaan di dalam hati kalian? Lalu para sahabat berkata, silakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman dahulu ada suatu masa hidup seorang pemuda yang sangat luar biasa. Luar biasa ini bukan karena kebaikannya, bukan karena ketaatannya, bukan karena kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini adalah orang yang sangat luar biasa. Ia telah melakukan minum khamar, ia telah melakukan zina, ia telah melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang paling besar, dosa yang paling dahsyat yang ia lakukan hari ini adalah ia telah membunuh 99 jiwa. Akan tetapi kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah itu datang dengan secara tiba-tiba. Pemuda yang telah membunuh 99 jiwa ini tergerak hatinya ingin berubah, tergerak hatinya ingin berhijrah menuju jalan Allah, menuju jalan kebaikan. Lalu ia berjumpa dan bertanya, kemana arah untuk hijrah,
Kemana arah untuk berubah menjadi yang lebih baik? Lalu ada seorang mengatakan, jumpalah kamu seorang pemuka agama dan tanyakan apa langkah-langkah yang harus engkau lakukan supaya engkau bisa menjadi insan yang lebih baik. Lalu pemuda tersebut berjalan menuju pemuka agama yang pertama. Sampailah pemuda ini kepada pemuka agama yang pertama. Lalu ia mengatakan kepada pemuka agama tersebut, wahai pemuka agama, sesungguhnya diri ini, sesungguhnya hamba ini begitu banyak dosa dan kesalahan. Saya telah melakukan perbuatan zina, saya telah meminum khamar, dan saya hari ini telah membunuh 99 jiwa. Akankah terbuka pintu tobat dari seorang hamba yang berlumur dosa? Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pemuka agama yang pertama mengatakan, kalaulah hari ini kamu telah melakukan dosa dan kesalahan yang begitu banyak, dosa yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan mengampunkan segala dosa dan kesalahan yang telah engkau lakukan. Apa yang akan terjadi kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mendengar jawaban yang begitu menyayat hati, ia langsung seketika membunuh pemuka agama pertama. Genaplah ia telah membunuh 100 orang. Berjalanlah ia ingin mencari kemana arah untuk menjadi orang yang lebih baik, kemana arah ingin menjadi insan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada saran kedua, jumpai pemuka agama yang kedua, tanyakan dan apa yang harus engkau lakukan supaya engkau bisa menjadi manusia yang paling baik, manusia yang ingin berhijrah, manusia yang ingin berubah. Lalu pemuda itu menjumpai pemuka agama yang kedua. Lalu ia bertanya, sesungguhnya diri ini adalah hamba yang berlumur dosa. Diri ini manusia yang begitu banyak kesalahan dan kekhilafan kepada Allah. Aku telah melakukan zina, aku telah meminum khamar, dan hari ini perilaku yang dahsyat yang aku lakukan adalah aku membunuh 99 jiwa, dan barusan aku telah menggenapkan dengan satu pemuka agama, genaplah aku telah membunuh 100 jiwa. Apakah ada tempat taubat untuk aku bisa berubah menjadi insan yang lebih baik? Apa kata pemuka agama yang kedua? Andaikan dosamu sebesar kapal, maka ampunan Allah seluas lautan. Andaikan hari ini kamu merasa dosamu sebesar gunung, maka ampunan Allah seluas langit dan bumi. Lalu ia menyarankan pemuka agama yang kedua ini, ia mengatakan, kalaulah hari ini kamu ingin berubah menjadi insan yang lebih baik, kamu tinggalkan tempat yang lama, yang mana tempat itu kamu melakukan dosa besar kepada Allah, menuju tempat yang baru, di mana engkau bisa melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergilah ia mendengarkan saran dari pemuka agama yang kedua. Di perjalanan, malam beribu malam, nasib beribu nasib. Ketika niat hati ingin berubah menjadi manusia yang lebih baik, ketika niat hati ingin berubah untuk dekat kepada Allah, akan tetapi Allah memanggil pemuda tersebut menuju pangkuannya. Ia meninggal dunia. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di langit
mereka berdebat para malaikat, antara malaikat rahmat dengan malaikat laknat. Mereka berdebat. Malaikat laknat mengatakan secara betul, pemuda ini adalah orang yang melakukan zina. Ia telah meminum khamar. Ia telah kena membunuh 100 jiwa. Maka dia lebih layak di dalam neraka-Nya Allah. Akan tetapi kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat rahmat mengatakan, meskipun pemuda ini begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah ia lakukan kepada Allah maupun kepada manusia, akan tetapi di dalam hatinya ingin berubah menjadi insan yang lebih baik. Bukankah Maha Pengasih dan Penyayang Allah itu adil? Lalu ada sebuah solusi dari perdebatan antara kedua malaikat ini. Andai kata pemuda ini lebih dekat ke tempat yang baru, tempat yang ia ingin berubah menjadi insan lebih baik, manusia lebih baik, manusia yang dekat kepada Allah, maka ia berhak berada di dalam surganya Allah. Akan tetapi ketika diukur kelak jarak antara pemuda ini dengan tempat yang lama lebih dekat, maka pemuda tersebut lebih layak berada di dalam neraka-Nya Allah. Setelah diukur kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, diukurlah dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Diukurlah, ternyata pemuda ini lebih dekat di tempat ia ingin berubah menjadi insan yang lebih baik. Secara tidak langsung Allah izinkan ia masuk ke dalam surganya Allah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan kisah ini tidak menjadikan kita manusia yang lebih baik, andaikan kata seorang pembunuh saja Allah berikan dengan kasih sayangnya surga, apatah lagi kita seorang hamba yang tidak pernah melakukan dosa sebesar itu. Maka kita lebih berpeluang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salatan wa salaman tasliman katsiran. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dari cerita yang telah diceritakan oleh khatib di khutbah yang pertama? Yang pertama, Allah sangat mencintai hari ini.
orang yang berlumur dosa yang senantiasa bertobat daripada orang yang senantiasa beribadah merasa sombong dengan ibadahnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kata seorang pembunuh 100 jiwa berpeluang masuk surga, kenapa kita yang tidak pernah melakukan dosa sebesar itu tidak mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah titipkan kita umur 40 tahun, Allah titipkan umur 50 tahun, Allah titipkan kita umur 60 tahun. Andai umur itu tidak bisa menegur kita untuk menjadi insan yang lebih mulia, dengan umur berapa lagi Allah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, di hari ini kami menundukkan tangan, menadahkan tangan, menundukkan kepala, bermunajat kepadamu ya Allah. Andai kata di antara saudara-saudara kami ini ada yang terjangkit penyakit ya Allah, setelah keluar dari rumahmu ini ya Allah, atas izinmu sembuhkan saudara-saudara kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, andai kata di antara saudara-saudara kami yang berada di rumahmu ini terlilit hutang ya Allah, murahkan rezekinya Allah, murahkan rezekinya ya Allah, ringankan tangannya untuk melunasinya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, andai kata di antara kami ini masih ada yang tidak tegur sapa ya Allah, masih ada ego yang terlalu tinggi ya Allah, kami bermohon lembutkan hati kami ya Allah. Sesungguhnya kami ingin sujud dan rukuk di dunia bersama saudara kami dan bisa berjumpa di surgamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansurna ikhwanal mujahidin fi kulli makan wa bil khususan fil Palestin ya Allah, wa bil khususan fil Gaza, wa bil khususan fil Indonesia ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا